Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari budaya akuntansi dalam Islam. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan budaya akuntansi dalam Islam, sebaiknya kita kaji dulu pengertian akuntansi dilihat dari sisi konvensional. Bahwa akuntansi itu adalah suatu aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif khususnya yang bersifat finansial. Yang perlu digarisbawahi ini bahwa akuntansi konvensional lebih memfokuskan kepada informasi kuantitatif, data keuangan khususnya yang bersifat finansial. Kemudian ideologinya tentunya ideologi akuntansi konvensional berkiblat kepada ideologi ekonomi kapitalisme. Struktur akuntansinya bahwa pertama masyarakatnya adalah masyarakat kapitalisme, ideologinya kapitalisme, ekonominya ekonomi kapitalisme, dan teori akuntansinya pun teori akuntansi kapitalisme, sehingga dalam praktiknya praktik akuntansi yang berideologi kepada kapitalisme. Tujuan akuntansi konvensional tiada lain menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kemudian kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Sehingga decision making akuntansi konvensional lebih memfokuskan kepada kinerja yang ditunjukkan dalam laba atau rugi. Jika perusahaan itu mampu mencapai laba yang maksimal, maka dipandang kinerja perusahaan itu cukup baik. Nah, karena decision makingnya melulu kepada profit, maka banyak masalah yang timbul atas paradigma akuntansi konvensional. Perusahaan akan melakukan apa saja supaya labanya semakin maksimal. Perusahaan misalkan membuat laporan keuangan yang berbeda-beda karena melihat kinerjanya itu hanya dilihat dari laporan keuangan. Bahkan kemarin di dalam contoh yang saya kasih dalam video sebelumnya, perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya untuk pengolahan limbah, memfilter limbah, tidak menanggung asuransi kesehatan karyawan, tidak menanggung atau membayar lembur secara penuh kepada karyawannya. Nah, ini menunjukkan bahwa karena decision makingnya dilihat dari laba, perusahaan akan melakukan segala cara untuk mencapai laba yang maksimal sehingga perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang terbaik. Nah, sehingga karena decision makingnya kepada laba, tentu banyak keterbatasan. Keterbatasan akuntansi konvensional tidak dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Contoh realnya yang kemarin dalam video sebelumnya, harus ikut bertanggung jawab terhadap kebobrokan sosial saat ini. Misalkan ada akuntan yang tidak bisa dipercaya lagi, melakukan praktik-praktik yang menyimpang, melakukan fraud. Kemudian didasarkan pada filsafat barat yang tidak sama dengan filsafat Islam. Nah, bahkan di Parker tahun 1994 mengatakan bahwa akuntansi akan mengalami krisis di masa depan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya akuntansi berubah dari penekanan decision making yang melulu hanya melihat terhadap profit kepada penekanan accountability, pertanggungjawaban. Selama laba itu dihasilkan dan bisa dipertanggungjawabkan, maka perusahaan itu perusahaan yang baik. Jadi perlu bergeser dari penekanan decision making kepada accountability dan mampu memberikan informasi bukan hanya kuantitatif saja, tetapi memberikan informasi secara kualitatif juga. Contohnya misalkan disampaikan kesejahteraan karyawannya meningkat, pendidikan karyawannya meningkat, keahlian karyawannya meningkat. Itu disampaikan. Jadi bukan hanya terfokus kepada penekanan yang kuantitatif. Nah, inilah yang menjadi titik beda antara akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam. Bahwa akuntansi Islam itu lebih penekanannya kepada pertanggungjawaban atau accountability. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi setiap kegiatan manusia, baik itu dalam hal sosial, politik, ekonomi, dan bahkan dalam hal masalah akuntansi, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap manusia itu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Imam atau pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Kemudian seorang perempuan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka penekanan dalam akuntansi Islam bukan hanya kepada profitabilitas, tetapi lebih kepada akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ideologi konvensional tentunya berkiblat kepada ekonomi kapitalisme. Sementara bisnis syariah adalah merupakan ibadah muamalah dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah yang berlandaskan kepada akidah ketauhidan. Tentunya berbeda dari sisi ideologinya antara konvensional dengan syariah. Nah, bagaimana budaya dan sistem akuntansi dalam Islam? Apakah Islam itu budaya akuntansinya tertinggal atau justru bahkan lebih dahulu berkembang budaya akuntansinya? Kita coba lihat berdasarkan hadis dan berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pertama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwa pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu. Jadi agama Islam sudah sangat sempurna. Nah, kalau agama sudah sempurna, maka tidak perlu ada lagi tambahan dan tidak mungkin ada kekurangan. Semuanya sudah diatur. Dalam Islam saja mau ke kamar mandi ada tata caranya, ada doanya. Kemudian mau tidur ada tata caranya, ada doanya. Kemudian mau makan ada tata caranya, ada doanya. Jadi apalagi yang bersifat akuntansi, hubungan antara manusia dengan manusia yang finansial, itu pasti ada tata caranya. Nah, Islam dibagi kepada 3 pilar. Yang pertama, Islam mengajarkan tentang akidah, ketauhidan terhadap Tuhan. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang akhlak. Akhlak itu merupakan etika. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan tentang syariah. Nah, syariah ini dibagi, ada yang ibadah khusus, kemudian ada yang bersifat muamalah. Muamalah ini merupakan ibadah yang kaitannya antar sesama manusia. Nah, di bawah muamalah ini nanti ada aktivitas politik, ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas sosial. Nah, akuntansi berada pada ranah aktivitas ekonomi dan di wilayah muamalah. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa ketentuan-ketentuan terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang ilmu akuntansi. Ayat ini menyatakan bahwa kita lihat pencatatan akuntansi dan dibandingkan dengan akuntansi konvensional, ternyata akuntansi Islam lebih komprehensif. Kalau kita lihat, kalau kita definisikan bahwa akuntansi itu terkenal dengan istilah mencatat, catatan, maka dalam Islam kita lihat catatan Islam itu seperti apa. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab", maka kitab itu, catatan itu diletakkan. Ada catatan nanti di yaumul qiyamah, pembukuan. Fatarol mujrimina, maka orang-orang berdosa itu akan melihat. Musyfiqina, mereka takut. Mimma fihi, dengan apa yang ada di dalam catatan itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, ya Allah celakalah kita. Mali hadal kitab, buku catatan apa ini? Ini titik poinnya, la yughadiru shaghiratan. Yang catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil, wala kabiratan, mau yang kecil, mau yang besar, illa ahsoha, kecuali diperhitungkan. Jadi setiap tindakan manusia bukan hanya yang bersifat finansial saja, baik ucapan, tindakan, perbuatan, semuanya akan dicatat, baik yang kecil maupun yang besar. Ini menandakan pencatatan dalam Islam, dalam budaya Islam itu lebih komprehensif. Semua aktivitas manusia itu pasti nanti ada catatan dan kita akan dimintai atas pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Wa wajadu ma'amilu habira, dan mereka melihat
Apa yang telah mereka lakukan waktu ketika di dunia itu hadir, ada buktinya. Mungkin dalam bentuk video kita bisa, oh ternyata saya waktu ini telah menganiaya seseorang, mendolimi seseorang. Itu nanti catatannya pasti ada dan lebih komprehensif. Kemudian ada juga dalam surat Qaf Allah berfirman, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Ada dari sisi kiri, ada dari sisi kanan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Adalah Islam, ada yang dikenal dengan nama malaikat Raqib dan Atid yang tugasnya untuk mencatat di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi lebih komprehensif. Kemudian budaya Islam terkait dengan akuntansi ditunjukkan dengan 3 nama sifat Allah yang bernuansa fungsi akuntansi. Yang pertama adalah Hasib, yang memperhitungkan segala hal. Kemudian yang kedua ada Ar-Raqib, yang mengamati segala hal, auditor. Kemudian Al-Muhsi, yang memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia kecil dan besar untuk dibalasi dengan pembalasan yang setimpal. Belum lagi fungsi akuntansi dalam bahasa Arab dikenal dengan muhasabah terulang sebanyak 48 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai derivasi katanya, turunan katanya. Bahkan menurut umat Muhammad Akhir, bahwa istilah hisab ditemukan sebanyak 109 kali. Hisab itu perhitungan. Nah, bentuk lain dari kata hasabah adalah yahsaba yang berarti menghitung, to compute dan mengukur. Dan yang paling utama, surat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu membahas tentang ilmu akuntansi, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dan spesialnya ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran membahas tentang ilmu akuntansi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Faktubuh itu adalah catatlah. Ini perintah Allah yang Maha Kuasa di dalam Al-Quran untuk melakukan pencatatan. Yang pencatatan ini identik dengan ilmu akuntansi. Kita coba lebih rinci lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hutang piutang, yang pertama hendaklah kamu menuliskannya, faktubuh. Dan ternyata dalam ayat ini sangat komprehensif, bahkan sangat rigid, sangat teliti sekali Allah memerintahkan ketika terjadinya hutang piutang. Yang pertama, hendaklah menuliskannya. Yang kedua, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah yang melakukan pencatatan itu seorang akuntan yang adil, mencatatnya dengan yang baik dan benar, dengan cara yang adil. Jadi ada kriteria khusus. Tidak sembarangan orang yang mencatatnya, tetapi wal yaktub bainakum katibun, seorang penulis, seorang akuntan bil adil, yang adil, ketat. Jadi tidak sembarangan orang. Kemudian kriteria yang ketiga, wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Penulis jangan enggan menuliskannya. Seorang akuntan jangan sampai malas untuk melakukan pencatatan. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah telah memberikan ilmu. Orang yang sudah belajar akuntansi maka jangan sekali-kali malas untuk menulis hutang piutang sampai jangka waktu tertentu. Fal yaktub, maka ditekankan lagi kata Allah, fal yaktub, maka catatlah. Kriteria yang ketiga. Kriteria yang keempat, wal yumlil ladzi 'alaihil haq. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan, mendiktekan apa yang telah ditulis. Ditulis hutang piutang, kemudian orang yang berhutang itu harus mendiktekan, harus membacakan. Ayat ini dipraktekkan dalam perbankan syariah, bahwa ketika terjadi akad muamalah, kemudian pinjam meminjam, hutang piutang di bank syariah, maka biasanya ada pengikatan yang lewat notaris, dicatat sama notaris. Nanti sama notaris dibacakan kepada orang yang berhutang.
Bukan kepada bank, tapi kepada orang yang berhutang. Bahwa hutang Anda sekian, kemudian kalau memang ada jaminannya, jaminannya apa, jangka waktunya sampai kapan, pembayarannya kapan, itu diimlakan, dicatatkan, dibacakan oleh notaris kepada orang yang berhutang. Kemudian kriteria selanjutnya, wal yattaqillaha rabbah, hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Bayangkan ketika melakukan hutang piutang, Allah tetap memerintahkan kita untuk tetap bertakwa. Selanjutnya, wala yabkhas minhu syai'a, janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jangan mengurangi sedikit pun. Kalau misalkan hutangnya sampai 10 juta, 9.999.000 pun jangan. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Kemudian fa in kana alladhi 'alaihi al-haq safihan, kalau seandainya orang yang berhutang itu orang yang lemah, safihan itu orang yang lemah dalam hal pemikirannya, au dha'ifan atau lemah dalam hal fisiknya, au la yastati'u ayyumil atau dia tidak mampu untuk mendiktekan, membacakan hutangnya tadi, falyumlil waliyuhu bil adl, maka harus ada walinya yang mendiktekan. Betapa ketatnya, betapa komprehensifnya Allah ketika orang berhutang piutang, ketentuannya sebegitu ketatnya. Kemudian wastashhidu syahidaini mir rijalikum, ketentuan selanjutnya harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan dari dua orang laki-laki. Rijal itu dalam bahasa kita mungkin orang laki-laki tetapi yang sudah dewasa. Jadi harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Begitu ketat. Fa illam yakuna rajulain, kalau seandainya tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, maka harus ada saksi dari 1 orang laki-laki, wa mra'atani, dan 2 orang perempuan. Ketat. Mimma tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang dua-duanya saling suka, saling ridho. Jangan sampai saksi itu berpihak kepada 1 orang saja, 1 pihak saja. Maka dalam Al-Quran ini mimma tardawna, dari yang mereka ridhoi. Jadi pihak yang memberikan hutangnya ridho dan yang berhutangnya juga ridho. Kemudian ketentuan selanjutnya, kenapa harus ada saksi? Atadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Kalau seandainya salah seorang lupa, maka orang yang lain akan mengingatkannya. Tujuan kenapa harus ada 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki 2 orang perempuan tuh ini tujuannya. Wala ya'bash syuhada idza mad'u, dan janganlah sedikit pun saksi-saksi itu enggan memberikan saksi ketika mereka dipanggil. Misalkan terjadi ada sengketa antara 2 orang yang berhutang piutang ini, maka saksi itu jangan sampai enggan memberikan keterangan. Ketat ya, begitu ketat. Kemudian wala tas'amu ataktubuhu saghiran au kabiran ila ajalih. Jangan sampai kamu jemu, malas untuk menulis hutang piutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Ketika misalkan seseorang membayar 100 pun harus dicatat. Mau yang kecil, mau yang besar harus dicatat. Betapa ketatnya ya. Dzalikum aqsatu indallah. Tujuan dari betapa ketatnya pencatatan akuntansi yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 282 ini, dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih kuat atas persaksian itu, akadnya lebih kuat, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan-raguan. Jadi sangat kuat persaksiannya, tidak ada seorang pun yang dirugikan, dan lebih adil menurut Allah. Ada pengecualian, illa antakuna tijaratan hadirah, kecuali kalau memang transaksi itu secara hadir tunai, tudiruna bainakum falaisa alaikum junah alla taktubuha. Kalau seandainya transaksi itu tunai, maka tidak apa-apa kalau tidak dicatat. Wa ashidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Wala yudarra katibun wala syahidun, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.
Wa in taf'alu, kalau seandainya kedua orang itu saling memberikan kesulitan, fa innahu fusuqum bikum, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan yang ada pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat Al-Baqarah 282 merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an dan spesialnya ini membahas tentang ilmu akuntansi. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya Al-Baqarah 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban, kalau seandainya dalam perjalanan kemudian tidak menemukan seorang akuntan, farihanun makbudah, maka boleh ada jaminan yang ditahan, jaminan barang. Fa in amina ba'dukum ba'da, kalau seandainya salah satu orang mempercayai orang yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Kalau saya percaya terhadap orang tersebut pasti akan membayarnya, hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan kepercayaan yang saya berikan. Kemudian kapan akuntansi Islam muncul? Ini untuk memberikan gambaran lebih dahulu mana antara akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam. Nah, sekitar abad ke-6 ketika Barat masih menggunakan kulit kayu, nah perekonomian sudah muncul di Timur Tengah dan Timur Jauh, terutama di negeri Cina gitu ya. Bangsa Arab sudah melakukan perdagangan yang dilakukan pada musim panas dan musim dingin. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif, melakukan perjalanan untuk perniagaan pada musim panas dan musim dingin. Kemudian tahun 765 masa Khalifah Abbasiyah mendirikan sebuah pusat studi dan perpustakaan terbesar yang bernama Baitul Hikmah. Kita coba lihat sejarah double entry. Double entry ini kapan munculnya? Menurut Vernon Kahn, double entry muncul di Italia sebelum abad ke-13. Sedangkan menurut Rehawi Balkawi, double entry muncul tahun 1340 oleh Masari dari Genoa yang mendahului Luca Pacioli 154 tahun. Kita beranggapan bahwa bapak akuntansi itu adalah Luca Pacioli. Tapi ternyata 105 tahun sebelumnya sudah menemukan double entry yang ditemukan oleh Masari dari Genoa. Bahkan Zaid menyebutkan bahwa double entry sudah ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kaya al-Mazindarani dan diberi judul Risalah Falakiyah Kitab Asyakat pada tahun 1363 Masehi atau 131 tahun sebelum Pacioli. Jadi double entry sudah ditemukan oleh Al-Mazindarani. Hanya saja risalah ini disimpan dalam perpustakaan Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul, Turki dengan nomor 2756. Hanya saja tulisan Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, sementara Pacioli sudah dalam bentuk cetakan. Umar Abdullah Zaid tahun 2004. Nah, apa saja kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu akuntansi? Yang pertama, penemuan angka 0. Jadi ilmuwan yang menemukan angka 0 adalah orang akuntansi, orang Islam. Jadi pertama, pertemuan angka 0. Ilmuwan yang menemukan angka 0 adalah ilmuwan muslim. Kemudian sumbangan atas ayat-ayat berpasangan atau double entry bookkeeping. Istilah awal pembukuan di dunia Islam bernama Al-Jaridah, sudah dikenal tahun 634 di zaman Umar bin Khattab sudah ada, atau jurnal dalam Inggris atau jurnal dalam bahasa Venice. Pada tahun 750 Masehi dikembangkan menjadi 12 jurnal khusus. Nah, kedua 12 jurnal khusus ini adalah Al-Jaridah An-Nafakat, jurnal pengeluaran atau expenditure, Jaridah Al-Mal, jurnal penerimaan dana untuk Baitul Mal, Jaridah Al-Musaddarin, Al-Auraj, ini mencatat akun-akun khusus atau buku jurnal khusus piutang. Jadi jurnal-jurnal ini sudah ada sejak zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana struktur akuntansi Islam? Tentunya ini berbeda dengan konvensional. Masyarakatnya masyarakat Islam, ideologinya ideologi Islam, ekonominya ekonomi Islam, dan nanti praktiknya pun praktik akuntansi Islam. Tujuan utama akuntansi Islam adalah yang pertama, hifdzul amwal, memelihara uang atau modal. Kemudian yang kedua, sumber pembuktian tertulis ketika terjadi perselisihan.
Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, menentukan hasil usaha yang akan dizakati. Dan ini salah satu bukti bahwa akuntansi Islam lebih utama muncul, karena untuk menghitung barang berapa yang harus dizakati itu harus melihat dulu berapa harta kita, kelebihan harta kita, dan itu yang dijadikan dasar dalam penghitungan zakat. Dan untuk menghitung zakat tiada lain menggunakan ilmu akuntansi. Kemudian menentukan hak-hak mitra bisnis, terutama ini dalam bagi hasil, menentukan imbalan, balasan atau sanksi, kemudian pertanggungjawaban. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntansi Islam. Yang pertama, keadilan. Harus adil, tidak boleh ada zalim, lawannya zalim. Kemudian pertanggungjawaban kepada Allah, stakeholder, lingkungan sosial dan alam. Dan kalau sudah sama Allah sudah dipertanggungjawabkan, maka kepada stakeholder pasti sudah bisa dipertanggungjawabkan, sosial sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan alam sudah bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya jujur. Kemudian sistem pencatatan yang cermat, baik kecil maupun besar itu harus dicatat. Kemudian sistem pengawasan syariah. Kita tahu bahwa setiap entitas syariah itu harus ada dewan pengawas syariah. Kemudian pendorong munculnya akuntansi Islam. Pertama, meningkatnya religiosity masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah mulai meningkat religiosity-nya. Kemudian meningkatnya tuntutan kepada etika atau tanggung jawab sosial yang selama ini diabaikan oleh akuntansi konvensional. Kemudian akuntansi konvensional lamban mengantisipasi tuntunan masyarakat, khususnya nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kemudian selanjutnya kebangkitan umat Islam, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. Namun demikian, akuntansi saat ini masih terbatas. Yang pertama, pengembangannya didominasi oleh interpretasi langsung fikih akad-akad muamalah ke dalam standar akuntansi. Jadi nanti ada fatwa MUI terkait dengan fikih akad-akad muamalah, ada mudharabah, musyarakah, dan lalu nanti dibuatkanlah standar akuntansinya. Kemudian belum memiliki banyak ahli, kemudian peneliti dan profesional yang secara terpadu dan bersama-sama mengembangkan akuntansi Islam. Jadi sangat jarang seorang ulama yang memahami fikih dan ilmu akuntansi secara langsung gitu ya, komprehensif, masih ada dikotomi. Kemudian belum banyak ladang tempat mengkaji secara empirik hasil-hasil rumusan normatif yang sudah ada. Kemudian kita masih memiliki kekurangan para ahli yang menguasai akuntansi dan fikih secara sekaligus. Jadi masih terpisah orang yang jago fikihnya tetapi akuntansinya tidak paham, orang jago akuntansi fikihnya tidak paham. Jadi kita masih kekurangan para ahli yang jago keduanya. Kemudian kita masih mengalami kekurangan komitmen para elit politik. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada komitmen untuk menggabungkan bank syariah supaya bisa bersaing bank syariah dengan bank-bank yang lain. Kemudian masih ada segelintir anggapan bahwa akuntansi Islam itu ya sama aja dengan akuntansi konvensional. Nah, yang terakhir, bahwa sekarang di Indonesia sudah terdapat standar akuntansi keuangan syariah. PSAK, mulai dari PSAK 101, ada PSAK nomor 59 terkait dengan perbankan syariah, kemudian lanjut dengan PSAK 101 sampai 110. Ada akuntansi perbankan syariah, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi mudharabah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, asuransi syariah, zakat dan sukuk. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam video-video selanjutnya. Ini adalah referensi dari kedua materi ini, materi pertama sama materi kemarin. Sekian, kita bertemu lagi dalam video selanjutnya terkait dengan akuntansi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.